Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi manajemen sumber daya manusia dan bank. Perkenalkan, nama saya Sri Cahya Karunia. Nama saya Alza Femilia. Saya Maria Safin Anjali. Saya Wahyu Ningdiah Aulia Rahma. Saya Wahyu Ramadhani Putri Utami. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman kami, Alza Femilia. Di sini, dalam mengelola atau mengatur suatu perusahaan, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang. Kemudian, setelah direncanakan, diorganisasikan agar perencanaan tersebut dapat lebih terarah. Organisasi sangat penting karena merupakan tempat bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya, sedangkan manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu perusahaan yang menjual jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, atau lebih dikenal dengan nama bank. Manajemen sumber daya manusia penting bagi bank karena perbankan merupakan industri jasa. Pengelolaan manusia dan pengelolaan risiko merupakan dua tantangan utama yang dihadapi oleh bank. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Menurut Hamali, menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen pengorganisasian sumber daya. Dan menurut Bintoro dan Daryono, menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi lebih maksimal. Nah, perbankan ini adalah salah satu industri jasa yang paling menjanjikan yang memfasilitasi aliran uang dalam perekonomian dan memainkan peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Sumber daya manusia di bank menangani sumber daya keuangan yang rumit dan mengelola resiko ekonomi pada tingkat yang lebih luas yang menimbulkan banyak tantangan. Selanjutnya, ada peranan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan pada bank. Di sini terdapat 3 peranan manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh bank, yaitu yang pertama ada peranan administrasi. Peranan ini bermaksud sebagai pengatur karyawan untuk memiliki pengetahuan yang lebih mumpuni dalam bidang administrasi. Yang kedua ada peranan operasional. Dengan adanya standar operating procedure atau SOP menjadi acuan bagi karyawan dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Dan yang terakhir ada peranan strategis. Peranan ini berfungsi untuk menekankan bahwa orang-orang dalam perusahaan merupakan sumber daya yang penting dan sebuah investasi perusahaan yang besar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Astrid Cahya. Lalu selanjutnya adalah pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia di bank merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan karyawan yang mempunyai integritas dan kemampuan yang tinggi. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral karyawan agar prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Pengembangan karyawan ini dianggap semakin penting manfaatnya karena tujuan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah strategi dari pengembangan SDM pada bank melalui beberapa proses. Proses yang pertama adalah mengetahui kebutuhan karyawan, lalu yang kedua adalah dengan mengadakan training, yang ketiga mengadakan pelatihan untuk karyawan baru, yang keempat memilih karyawan baru melalui seleksi, yang kelima dengan menawarkan jenjang karir dan promosi jabatan, yang keenam ada menjalin hubungan baik dengan karyawan lain, lalu yang ketujuh ada memberikan kesempatan kepada karyawan, dan yang kedelapan adalah dengan memberikan pekerjaan kepada karyawan. Lalu selanjutnya adalah tujuan utama dari didirikannya bank syariah, yaitu sebagai upaya kaum muslimin
untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dapat ditarik suatu definisi umum dari bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara atau intermediari dalam penghitungan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang syariah. Selanjutnya ada karakteristik bank syariah. Yang pertama, penghapusan riba. Kedua, pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam. Ketiga, bank syariah bersifat universal. Keempat, bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal. Kelima, bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha. Keenam, kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah. Selanjutnya, fungsi dan peran bank syariah menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Yang pertama, manajer investasi. Kedua, investor. Ketiga, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Keempat, pelaksanaan kegiatan sosial. Lalu tujuan bank syariah, pertama mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami. Kedua, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Keempat, menanggulangi masalah kemiskinan. Kelima, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dan terakhir, menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Ramadhani. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama ada akad dan aspek legalitas dalam bank syariah. Akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka. Yang pertama, ketentuan akad bank syariah. Rukunnya adalah yang pertama penjual, pembeli, barang, harga, lalu akad atau ijab kabul. Syaratnya barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus jelas, lalu tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, kemudian barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Lalu yang kedua adalah lembaga penyelesaian sengketa. Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua pihak diarahkan untuk tidak menyelesaikan di pengadilan negeri, melainkan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi bank syariah. Dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Lalu yang keempat ada bisnis dan usaha yang dibiayai dalam bank syariah. Kemudian yang kelima ada lingkungan kerja dan corporate kultur sebuah bank syariah. Selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah, baik dalam hal etika, profesionalitas, kapabilitas, dan kepribadian. Lalu SDM bank syariah. Mengenai SDM perbankan syariah sebagai institusi bisnis tentunya membutuhkan SDM yang berkualitas dan mumpuni di masing-masing bidang kerja yang dibutuhkan. Apalagi bila melihat keberadaan perbankan syariah yang berkembang pesat tentu sangat membutuhkan SDM yang banyak. Hal tersebut untuk menopang kinerja bisnis perusahaan demi memberikan pelayanan terbaik untuk konsumennya. Menurut Ibham, strategi pengembangan SDM yang dilakukan bank syariah harus mampu memastikan SDM yang ada memiliki kompetensi dan komitmen yang sesuai dengan fitur produksi dan jasa yang ditawarkan. Besarnya skala bisnis serta jaringan dari sistem teknologi informasi yang digunakan, kompetensi dan komitmen yang kuat dari diri SDM akan menjadi kata kunci pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Lalu hasil dari pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan memang tidak memiliki aturan tentang bank syariah, khususnya bank umum syariah.
karena dalam undang-undang tersebut secara umum hanya menjelaskan tentang perbankan konvensional, kecuali dalam pasal 13C yang mengatur tentang usaha bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank Syariah sendiri pertama kali berdiri di Indonesia sekitar 1992 didasarkan pada Undang-Undang Perbankan sebagai landasan hukum bank dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank umum berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum bank umum syariah dan peraturan pemerintah nomor 73 tahun tentang bank pengkreditan rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum bank pengkreditan rakyat syariah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Wahyu Ninggia Uliarto. Sesuai dengan perkembangan, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah. Pasal 1 butir 13 menjelaskan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau bisa disebut dengan ijarah, atau dengan juga adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, disebut juga ijarah wa'atik. Nah, menurut Sadili Samsudin, beliau menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia terdiri dari serangkaian kebijakan yang terintegrasi tentang hubungan ketenagakerjaan yang mempengaruhi orang-orang dalam organisasi. Sadili Samsudin juga menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia terdiri dari serangkaian kebijakan yang terintegrasi tentang hubungan ketenagakerjaan yang mempengaruhi orang-orang dalam organisasi. Perkembangan menurut Iskandar Wiryokusumo, pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang. Prinsip bank syariah dalam kegiatannya sebagai lembaga bank syariah memiliki kesamaan konsep dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional. Namun dalam sistem pelaksanaannya, bank syariah menerapkan sistem-sistem pembagian keuntungan secara syariah. Cara mengembangkan sumber daya manusia dalam memahami konsep dan produk bank syariah yaitu melalui metode pengembangan sumber daya manusia. Metode tersebut terbagi dalam 7 jenis, di mana setiap metode memiliki tujuan agar sumber daya manusia dapat memahami perkembangan ilmu pengetahuan di luar dari pekerjaan sehari-harinya. Manajemen sumber daya manusia Islam menjadi penting bagi pembentukan kualitas bagi SDM di bank syariah. Manajemen sumber daya manusia Islam akan membentuk SDM bank syariah yang paham akan ilmu ekonomi dan ilmu syariah. Manajemen sumber daya manusia Islam dapat dilakukan dari setiap proses pengembangan SDM di bank syariah, terdiri dari rekrutmen, seleksi, pelatihan, sampai menjadi SDM bank syariah yang unggul. Salah satu pola manajemen sumber daya manusia Islam yaitu konsep Celestial Management yang terdiri dari ZIKR atau Zero Based, Iman, Consistent, and Result Oriented. Kemudian ada PIKR, Power, Information, Knowledge, and Reward. Dan yang terakhir ada MIKR, Militan, Intelektual, Kompetitif, dan Regeneratif. Pola manajemen sumber daya manusia Islam ini sangat penting bagi pembentukan SDM di bank syariah untuk bisa terus mengembangkan bank syariah. Sekian pesan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.